Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua para murid dan santri. Guru mengucapkan bersyukur dan berbahagialah para murid yang sudah terbaiat. Para pemirsa yang sudah mampu sedikit belajar membiat dirinya dengan apa yang diajarkan melalui videonya. Video ini tetap masih di ranah bulan ruah, hal-hal yang penting disampaikan agar para pemirsa khususnya murid dan santri biar ke depan tidak banyak perdebatan tentang alam surga. Karena hal yang sangat misteri, hal yang sangat tidak mungkin, hal yang tidak lazim bagi bangsa manusia. Maka guru menerangkan agar kelak kalian sudah tidak usah berdebat lagi tentang hal-hal seperti itu, karena semua sudah diurai oleh guru. Itulah pentingnya para murid dan santri nanti diberikan gambar. Sedangkan gambar ini adalah menerangkan sebagian dari apa yang sudah disampaikan agar para pemirsa betul-betul tahu, sehingga memang tidak masuk akal atau memang tidak lazim bagi bangsa manusia untuk menerangkan hal-hal seperti ini. Ya memang tidak lazim. Namun guru melihat peradaban sudah lama, bangsa manusia memang membutuhkan hal-hal yang seperti ini. Maka guru berkewajiban menyampaikan khususnya kepada bangsa manusia dan lebih khusus murid, santri, dan umat. Maka diterangkan dengan gambar, harapan guru, para pemirsa mudah memahami, mudah mengerti, meskipun tidak dimampukan, ya. Guru sangat paham para pemirsa. Tidak dimampukan bangsa manusia untuk hal seperti ini, tapi guru berupaya dengan ketepatan, kecerdasan, dengan perubahan genetik pola pikir manusia sudah guru mampu akan para pemirsa sedikit saja mengerti sudah luar biasa. Itu yang dinasihatkan guru. Sebelum diterangkan tentang kata surga, guru memberi edukasi khususnya murid dan santri. Barangkali tentang apa yang disampaikan guru, tentang apapun, terutama tentang surga. Barangkali ada bangsa manusia tidak percaya. Itu hak manusia, para pemirsa. Tidak usah dibantah. Satu. Lantas bagi manusia tidak percaya, itu hukumnya bagaimana guru? Hukumnya pun tidak akan pernah ada hukum apapun. Berpahala pun tidak, dosa pun tidak, karena dia tidak percaya. Lantas di antara bila ada bangsa manusia yang tidak percaya dengan apa yang aku sampaikan, mengapa dia tidak percaya? Apakah dia akan mampu bisa masuk di sana? Ataukah dia mempunyai jatah di sana? Itu Anda harus berpikir juga. Paham para pemirsa? Barangkali ada siapapun tidak percaya. Itu hak manusia. Kalau toh manusia itu tidak percaya, apakah dia akan masuk di sana? Sedangkan proses kehidupan manusia sudah diterangkan guru. Tatkala manusia itu tidak paham, tidak mengerti, manusia itu akan dibawa oleh bangsa-bangsa gaib, dibawalah dari bangsa-bangsa jajil dan iblis itu. Ada lagi bangsa manusia setelah keluar dari tubuhnya, tidak mengerti alur kehidupan, dia pun akan menjadi roh gentayangan. Artinya percaya dan tidak itu hak manusia, tapi seperti itulah faktanya. Tapi nikmatnya bagi bangsa manusia, tatkala kalian sedikit saja mengerti, sehingga berharap dan mampu menjalankan apa yang aku ajarkan adalah rahmat bagi kalian. Mengapa guru? Karena itu faktanya seperti itu. Jadi tatkala manusia tidak mempercayai seperti ini, itu hal yang wajar. Tapi kalau toh manusia tidak percaya, apakah dia akan masuk di sana? Tapi sedikit guru memberi gambaran tentang percaya dan tidak, sesuatu hal yang sangat super misteri, seperti apa yang diterangkan guru tentang surga. Satu contoh para pemirsa. Manusia itu dicipta oleh Tuhan asalnya, sehingga kalian pun juga paham, benarkah kalian ini dicipta oleh Tuhan? Itu pun juga problem. Dan untuk diketahui di dunia genetik manusia tidak sama. Ada yang dicipta sejarahnya menjadi atau dari bangsa moral atau moral. Ada wujud manusia di dunia itu campuran. Ada lagi yang memang bukan bangsa manusia, tapi wujud manusia.
Maka tatkala menyangkal atau tidak percaya, itu memang bangsa seperti itu. Artinya dengan demikian guru menyampaikan khususnya murid dan santri, tidak usah dibahas, tidak usah dilawan, tidak usah diterangkan bagi manusia yang tidak percaya. Karena genetiknya tidak sama. Tapi di antara dari genetik yang tidak sama, ketahuilah, surga hanyalah tempat bagi bangsa yang bermoral dan bermoral. Tatkala manusia wujudnya bila tidak percaya tentang surga, sesungguhnya dia bukanlah bangsa bermoral. Kemungkinan dari bangsa-bangsa yang di luar sana, itulah faktanya seperti itu. Itulah pentingnya guru sedikit memberi edukasi para pemirsa ya. Maka diberikan video agar mudah ditelaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum ya malaikatil. Para murid dan santri dan para pemirsa diajak, diterangkan, diedukasi, dituntun. Semoga dengan sedikit tulisan para pemirsa ada kemampuan menelaah sedikit ya. Satu, kata dan surga sudah ribuan tahun disampaikan, dibicarakan, dibahas, dikaji, bahkan sampai menjadikan pertikaian, permusuhan ya. Maka diajarkan cara berpikirnya. Mengetahui surga, para pemirsa harus paham dulu. Ini harus dipahami dulu. Kapan surga itu ada? Caranya begitu ya. Jangan langsung berdebat, langsung begini. Kalian tidak akan pernah ketemu. Meskipun guru paham, bangsa manusia tak akan pernah mengerti. Namun melalui video ini guru berupaya, khususnya murid santri, agar lebih tahu, lebih cerdas, lebih mampu menggunakan indera rahmat dari Sang Maha Pencipta itu. Maka kalau ada perdebatan apapun, tolong ini dibuatlah pertanyaan bagi orang-orang yang tidak percaya atau yang percaya, atau yang mengimani. Kalau toh manusia itu mengimani surga, tolong ditanyakan, kapan surga itu ada? Sejak kapan surga itu ada? Satu contoh di antara ada umat yang beragama, guru memakai analisa satu agama Islam dan agama Kristen. Kedua-duanya selalu menjanjikan surga dan surga. Tolong diberi pertanyaan bagi Rasulnya, mungkin bagi Tuhannya, mungkin bagi orang-orang pendakwanya. Kalau kalian mendakwakan bahwa agamamu menjanjikan surga, kapan surga itu ada? Lantas andai kata ada jalur agama Islam dan Nasrani, di dunia umatnya bertikai, kitabnya tidak sama. Sedangkan kedua-duanya menjanjikan surga. Apakah punya surga sendiri-sendiri? Ataukah surga satu direbut dari dua umat itu? Itu tolong dipahami ya. Biar tidak salah dan kaprah. Para pemirsa sudah disampaikan oleh guru kapan surga itu ada. Surga adalah tempat suatu keadaan para pemirsa. Itu ada sejak bangsa manusia ini belum diturunkan di dunia. Ya, itu jawabannya di situ. Di mana guru? Bahasa yang lebih tepat, frekuensi yang sangat jauh. Kalau ngomong alam nanti terlalu sulit ya. Frekuensi yang sangat lembut, dimensi yang sangat jauh. Cara memahaminya seperti itu. Lantas diterangkan atau memberi pertanyaan di dalam perilaku kita semua.
Bagaimana surga itu? Pandai-pandailah kalian membuat kesimpulan setelah apa aku berikan video begitu banyak tentang surga. Di mana surga itu? Sama seperti itu yang sudah disampaikan oleh guru. Ya. Kembali lagi, bila ada manusia tidak percaya, itu hak manusia. Ya, itu diterangkan. Di antara kapan surga itu ada, bagaimana surga itu, di mana surga itu, ini saja sudah mengembang dari beberapa aliran, beberapa madzhab, beberapa kitab, bahkan pecah dari beberapa agama. Setelah aku gambarkan, setelah aku sampaikan, agama apapun kalau menjalan atau membantah apa yang diajarkan guru, tolong Tuhannya suruh membuat data ya para pemirsa. Satu contoh dari agama Islam, tidak percaya apa yang aku ajarkan. Tapi kitab dalam Islam menerangkan surga. Suruh Rasulnya, suruh Tuhannya bikin file, bikin data, diagram. Suruh nyiapkan caranya, doanya, mantranya, waktunya. Sama mungkin barangkali Nasrani dari beliau Mbak Isa menjanjikan surga, tolong suruh bikin filenya, datanya, alatnya, ilmunya bagaimana. Itulah pentingnya untuk menerangkan surga seperti ini memang sangat sulit, tapi guru mengedukasi barangkali di alam dunia kalian bertikai, kalian terpelosok janji-janji kitab. Hal-hal seperti itu tolong dibuat pertanyaan atau pemahaman atau pendalaman. Itulah pentingnya. Inilah para murid dan santri dan para pemirsa. Untuk menerangkan surga sudah diterangkan oleh guru. Ini dulu dipahami, baru ada syaratnya para pemirsa. Syarat pertama untuk memahami surga itu apa, ini harus dipahamkan ya. Sering menjadi perdebatan. Sehingga kadang manusia itu pikirannya itu tidak percaya karena orang itu cerdas, tidak percaya. Jadi manusia itu memang tidak percaya surga, itu pikirannya. Tapi hatinya sendiri itu ragu. Lah nanti kalau ada gimana? Nah, tapi pikirannya itu tidak percaya karena dia mendapatkan ilmu pengetahuan yang tidak mampu. Ada manusia yang tidak mempunyai kecerdasan, tapi hatinya yakin surga ada. Tapi bagaimanapun dia tidak tahu caranya bagaimana, tidak tahu. Itu pun juga jadi problem bagi umat yang beragama. Nah inilah satu contoh. Kalau mau membahas tentang surga, bahasanya dulu ya, bahasanya. Surga itu kalau kalian memakai bahasa Indonesia tidak ketemu. Tidak ketemu. Surga itu kata ganti. Maka asal bahasanya jangan keluar. Kalau dalam kitab yang diwariskan dari leluhur di ilmu Islam, itu namanya jannah. Jannah ini sudah diterangkan oleh guru di video yang lain. Dari bahasa Jawa itu suwargo. Ada yang memberi nama suwargi. Kalau memahami bahasanya tidak paham, artinya sudah yong tidak ketemu, menjadikan debat kusir, kalian rugi. Pada hakikatnya hati manusia, kalian sadar, hati sekecil apapun kalian akan mengimani atau mempercayai. Karena tidak ada yang menjelaskan, tidak ada pengetahuan yang valid. Pikiran manusia mengembang sehingga tidak percaya, tapi hatinya itu meyakini, sekecil apapun guru tahu. Mengapa guru kok tahu? Karena sejarah bangsa manusia itu asalnya dari sana. Kalau kalian manusia, itu loh para pemirsa. Dengan demikian artinya bahasa ini dipahami. Swarga itu apa, jannah itu apa, jannataka itu apa. Ya, bahasanya ini harus dipahami dulu. Tatkala bahasa sudah diterangkan, kalian harus paham, ini diulas oleh guru karena sangat penting tentang bahasa. Gini para pemirsa, diajarkan ya tentang tata bahasa ini memang perubahan dunia dan perubahan di Indonesia sehingga rancu dan menjadi kerusakan nilai-nilai kebenaran. Satu contoh para pemirsa, suatu nilai bahasa terutama ilmu Islam ini sudah dimasukkan ya, tidak semua Al-Quran itu ya, dipahamkan dulu.
Jadi sandi-sandi yang di agama Islam atau di kitab itu hanya beberapa kata, beberapa kalimat. Yang lainnya itu bukan. Itu satu. Terus di Jawa ini dipahamkan juga, khususnya pemirsa tidak paham ya. Bahasa leluhur kalian di Jawa itu sangat banyak. Kalian harus paham itu dulu. Untuk mengatakan sesuatu ini banyak bahasa. Sehingga kalian tidak tahu bahwa itu bahasa dari leluhurmu, ditulis dengan bahasa Arab atau bahasa Quran. Kok kira itu dari Arab? Itu problem juga ya. Namun guru menyampaikan melalui video ini para pemirsa. Suatu kata, suatu bahasa itu sudah diterangkan dari keilmuan Jawa. Yang lebih tepat yang sering Anda pahami. Bahasa dan kata di Jawa itu mengandung 4 tahapan. Ini yang sering ini loh para pemirsa. Kalian kan ya ada sebutan nama atau asma. Ya. Tatkala asma ada, nama ada. Di sini ada apa? Afnal. Ya. Itu dipahami. Tatkala asma ini ada afnalnya. Paham enggak para pemirsa hal-hal seperti ini? Tatkala manusia ini dari suatu nama itu ada kata. Di dalam kata itu ada afnalnya. Ya. Afnal itu apa toh guru? Afnal itu pangerten. Kalau orang dulu namanya afnal itu pangerten. Pangerten itu menjadi bahasa sekarang kalian itu kiroto boso. Jadi orang-orang terdahulu kiroto boso itu berubah menjadi afnal. Kiroto boso itu menerangkan yang dimaksud. Makanya afnal itu namanya pangerten. Jadi suatu nama itu menerangkan yang dimaksud. Yang dimaksud dari nama itu di dalamnya menerangkan isinya, kandungannya, maknanya, sifat dan karakternya. Nah, kalau memahami tentang surga, tentang apapun, bahasa di luar sana tidak ada para pemirsa. Bahasa di Quran pun juga tidak mampu. Ini harus diterangkan dari bahasa Jawa. Karena ada afnalnya. Afnal itu kiroto boso. Bahasa Arab tidak mampu, bahasa Inggris tidak mampu, bahasa Jepang tidak mampu, bahasa apapun tidak mampu. Sedangkan manusia di era sekarang, kalian menerangkan nilai-nilai kehidupan memakai bahasa Inggris, memakai bahasa Arab, maka tidak ketemu, kalian berkecimpung di putaran di sini berdebat tidak ketemu. Itulah hebatnya bahasa dan kata yang dimiliki dari bangsa kalian dari leluhur Jawa. Kalian kalau ada kiroto boso, kalian kira itu sesuatu hal yang nista. Itu sesuatu hal yang istimewa para pemirsa. Coba kiroto boso berubah jadi afnal loh coba. Sedangkan bangsa manusia, kalian yang belajar bahasa agama, kalian yang belajar agama, kalau mengenal kata afnal, kalian seakan-akan hebat. Padahal itu kiroto boso. Paham ya para pemirsa? Sedikit diulas tentang swarga. Kiroto bosonya apa? Loh kan gitu. Su itu lebih. War itu lepas. Terlepas. Terbuka. Go itu lego. Jadi swarga itu diterangkan. Suatu keadaan manusia yang terlepas dari kegelapan. Manusia yang terbuka kesadarannya. Manusia yang mendapat pengetahuan lebih daripada tadi. Lebih luas. Lebih luar. Lebih indah. Lebih ringan. Lebih transparan. Go lego. Pas tak terbantahkan. Nah. Sekarang berubah namanya afnal. Itu kalau bukan orang Jawa, tidak bisa para pemirsa. Sama dengan jannah.
Jana itu berasal dari jannataka. Dari bahasa sifat jannoko. Sejane wis teko. No, coba. Yang dimaksud sejane wis teko, manusia mempunyai titik harapan. Titik harapan ini kalau belum berhasil, belum selesai, belum nyampe, itu namanya masih belum terang. Cita-cita harapan yang dituju, kalau sudah pas apa yang diharapkan menjadi kenyataan, maka dia disebut dari orang-orang terdahulu, sejane wis teko. Harapannya sudah nyampe, maka diarani lepas, luar, legop. Nah, seperti itu. Maka surga itu ada dua tahapan. Di dunia ini sudah ada, lantas ada yang disebut swarga atau jana, perjalanan ruh. Nah, ketemu. Ada perjalanan cita-cita, harapan, suatu keinginan. Ada harapan suatu yang diinginkan di alam dunia. Ada harapan yang terjauh, yang termulia. Harapan hidup manusia dan harapan kehidupan manusia bisa sampai titik terakhir yang diharapkan itulah. Maka namanya sejane wis teko, sesuai dari niatan di awal mulai lahir sampai meninggal, sampai yang diharap teko nyampe titik yang terakhir yang disebut swarga loka itu. Artinya dengan demikian para pemirsa paham bahasa kalian sebenarnya istimewa, sehingga kalian lupa kok kira itu sesuatu hal yang nista. Itulah para murid dan santri pentingnya guru menerangkan tentang kata atau makna-makna yang tersimpan. Dilanjut, semoga masih dikuatkan memahami, karena ini agak panjang video juga. Tatkala manusia sudah mampu menerangkan tentang bahasa ini sehingga tidak akan menjadi perdebatan, sehingga mudah karena dasar bahasanya harus dipahami. Jangan sekali-sekali kalau itu dari ilmu Jawa atau dari Quran, kalian memakai bahasa Inggris, memakai bahasa Arab, tidak ketemu, dipastikan oleh guru ya. Tatkala ini sudah paham, baru menerangkan surga yang disebut alam keadaan sampai kalian tadi yang menyebut titik akhir. Para pemirsa sudah paham ya. Jannah, jannataka, janoko, sejane wis teko. Niatan, harapan, keinginan nyampe. Maka ada yang niatan itu pendek, satu contoh gajian. Ada niatan agak panjang, tujuan makhluk namanya ingin mendapatkan jodoh. Itu tujuan. Ingin mendapatkan keturunan. Nah, sejane wis teko. Ada tujuan yang pokok adalah kehidupan sebagai manusia untuk mengembalikan ruh kepada asalnya. Itu pun sama dimaknakan seperti itu. Artinya beda tujuan, beda ruang dan waktu yang sangat panjang itulah yang disebut swarga loka. Demikian sedikit memahamkan, dilanjutkan video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah.